Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan ke junjungan haribaan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan membaca salawat kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas mengenai keutamaan membaca Al-Fatihah. Dalam kehidupan sehari-hari, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu, yaitu sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan di saat sholat isya 4 rakaat. Di mana itu wajib kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dalam keadaan apapun. Walaupun kita sesibuk apapun, harus dipisahkan waktu untuk tetap melaksanakan ibadah sholat. Walaupun kita sakit, tetap harus sholat. Ketika kita sakit, tidak mampu dalam keadaan berdiri, sholatnya dalam keadaan duduk. Tidak mampu dalam keadaan duduk, berbaring. Jadi, tetap pelaksanaan sholat harus dilakukan. Kecuali bagi yang sedang haid, bagi wanita. Nah, dalam pelaksanaan sholat itu sendiri, setiap rakaat yang kita laksanakan itu ada kewajiban membaca surat Al-Fatihah. Di sholat subuh ada 2 kali wajib. Di sholat zuhur ada 4 kali wajib. Di sholat asar ada 4 kali wajib kita baca Al-Fatihah. Di sholat maghrib 3 kali kita wajib baca Al-Fatihah. Di sholat isya pun kita wajib 4 kali membaca surat Al-Fatihah. Dalam riwayat mengatakan bahwa Al-Fatihah itu bisa diartikan pembuka, atau bisa juga nama lainnya disebut dengan Ummul Kitab. Al-Fatihah selain Ummul Kitab yaitu Asyifa, yang artinya obat. Jadi saat kita melaksanakan sholat 5 waktu itu, kita hendaknya membaca Al-Fatihah itu dengan pelan-pelan. Kenapa? Karena dalam pelaksanaan Al-Fatihah itu kita seperti sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat membaca surat Al-Fatihah dalam pelaksanaan sholat, hendaknya kita membacanya jangan terburu-buru dan jangan disambung-sambung. Sebaiknya 1 ayat demi 1 ayat dengan penuh penghayatan. Misalnya ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, itu kita berarti sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Berarti kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, berarti kita sedang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa saat itu Allah mengatakan, apa yang kamu minta akan aku berikan. Apa yang kita minta? Ada di ayat lanjutannya, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Di situ jelas bahwa kita meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ketika kita membaca Al-Fatihah dengan begitu hikmatnya, kita memohon kepada Allah diberikan petunjuk, maka Allah insya Allah akan segera memberikan kita petunjuk ke jalan yang lurus. Lalu lanjutannya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Di situ kita meminta kepada Allah, jalannya itu jalan yang diberikan nikmat, maka Allah akan berikan. Gitu, ya. Selanjutnya kita membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, bukan orang yang Allah benci, dan juga bukan jalan orang yang Allah murkai.
Seperti yang kita tahu, banyak sekali orang-orang di masa lalu yang dimurkai oleh Allah, seperti Fir'aun, Raja Namrud, Kan'an, Abu Lahab, yang mereka mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, ketika kita membaca surat Al-Fatihah dalam pelaksanaan sholat, harus dengan penuh penghayatan, sehingga apapun yang kita minta, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.